Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-301 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan membuat pembahasannya. Meskipun minggu lalu manga Black Clover libur rilis, pastinya kalian masih ingat dengan kejadian ketika Asta datang membantu Noel untuk menyelamatkan Loro Pesica yang hendak diledakkan oleh Magicula, bukan? Dan apa yang dilakukan Asta pada chapter lalu itu kalau menurut saya memanglah sangat heroik sekali. Karena dia tiba tepat ketika keadaan sedang genting-gentingnya di mana Noel yang hampir putus asa saat berusaha menyelamatkan Loro Pesica yang akan diledakkan oleh Magicula. Akan tetapi sayangnya meski berhasil diselamatkan oleh Asta, nyawa Loro Pesica masih belum sepenuhnya aman. Pasalnya di dalam tubuh Loro Pesica masih banyak kutukan yang harus dipatahkan. Jadi dengan kemampuan pedang Demon Destroyer-nya, Asta masih belum bisa menghapuskan serta mematahkan semua kutukan milik Magicula yang telah dia tanamkan pada tubuh Ratu Kerajaan Heart. Makanya apa yang dilakukan oleh Asta kali ini bisa dibilang cuma sebagai pertolongan pertama supaya Loro Pesica tidak kehilangan nyawanya, itu saja. Melihat Magicula yang merupakan iblis peringkat tertinggi ada di hadapannya tentunya membuat Ribe bertanya-tanya. Soalnya Ribe memang tidak mengetahui kalau bahwasanya Magicula memiliki cara lain supaya dirinya bisa terwujud ke dunia manusia tanpa harus mengandalkan sihir pohon klipot. Karena yang Ribe tahu seharusnya dengan hanya terbukanya gerbang pertama ke dunia bawah tidak akan ada lagi iblis peringkat tertinggi lain selain Nahama serta Lilith. Oleh sebab itu, mengetahui kalau musuh yang harus ia hadapi adalah iblis peringkat tertinggi, Ribe mengingatkan kepada Asta kalau mereka tidak mungkin memiliki kesempatan menang kalau tanpa menggunakan mode unit. Namun dari sudut pandang saya, yang menarik dari kejadian ini bukan tentang keterkejutan Ribe saat melihat Magicula, melainkan mengenai terlihat pudarnya warna hitam tangan kanan milik Asta. Dan kenapa hal ini bisa menarik? Karena setelah tangan kanannya dia korbankan kepada Ribe saat bertarung melawan Dante, tangan kanan Asta memang cuma pernah ditunjukkan sekali saja tidak berwarna hitam, yaitu ketika dirinya berhasil mengalahkan Hama serta Lilith. Dan waktu itu saya juga sempat menebak kalau ada kemungkinan berubahnya warna tangan kanan Asta berkaitan dengan habisnya kekuatan yang ia miliki. Dan tebakan saya itu bisa saja memanglah sebuah kebenaran. Lantaran di chapter ini warna hitam tangan Asta kembali hilang setelah dia menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan Loro Pesica. Dan alasan kenapa kekuatan Asta bisa habis dengan cepat di chapter ini karena dia belum sepenuhnya pulih setelah bertarung dengan Nahama serta Lilith. Makanya walau cuma menggunakan sedikit, Asta sudah kehabisan kekuatan. Tapi itu cuma pendapat dari saya pribadi. Jadi belum tentu benar, soalnya Yuki Tabata Sensei sendiri sampai sekarang belum memberikan penjelasan apapun mengenai masalah ini. Kedatangan Asta memang tidak membuat Magicula terkejut, sebab dia sebelumnya telah mendengar tentang Asta dari Vanica. Tapi walau tidak terkejut bukan berarti Magicula tidak merasa cemas. Karena setelah melihat Asta, iblis wanita yang satu ini tidak lagi ingin bermain-main dan akan mulai bertarung serius. Alasannya karena dia tidak bisa menerawang masalah seperti apa yang dapat ditimbulkan Asta setelah merasakan auranya. Jujur saja saya lumayan terkejut saat mengetahui fakta kalau Magicula bisa menerawang masalah dengan merasakan aura orang lain. Karena saya sama sekali tidak menyangka kalau Magicula memiliki kemampuan seperti itu. Lantaran yang namanya kemampuan menerawang seingat saya di dunia Black Clover sebelumnya masih belum pernah ada. Walaupun di dunia ini adalah dunia sihir yang memiliki banyak varian jenis kekuatan. Sebab yang namanya kemampuan menerawang hampir mendekati bisa melihat masa depan, seperti Paramal. Keseriusan Magicula untuk tidak main-main lagi terbukti dengan diambilnya keputusan untuk segera menyempurnakan wujudnya dengan cara membunuh Vanica serta Loro Pesica sekaligus. Soalnya sebelumnya karena merasa pasti tidak mungkin dapat dikalahkan oleh kelompok Noel, iblis wanita yang satu ini lebih memilih menjadikan Loro Pesica sebagai mainannya. Tujuannya supaya dia bisa menyiksa batin Noel yang ingin menyelamatkan Loro Pesica yang telah dia anggap sahabatnya. Namun sayangnya apa yang direncanakan oleh Magicula tidak berhasil dia realisasikan. Soalnya sihir kutukannya telah ditahan oleh Rosle dengan menggunakan sihir mawar liar. Yang hal itu bisa terjadi karena bantuan dari Ril.
Pasalnya, sihir Twilight of Valhalla yang sebelumnya Rill aktifkan rupanya memiliki efek dapat meningkatkan sihir sekutunya yang berada dalam jangkauannya. Dan karena Rosle berada di dekat Rill, jadinya sihir mawar liar miliknya dapat menahan sihir kutukan milik Magicula. Jadi untuk sementara dengan bantuan Rill, Rosle dapat menahan sihir kutukan Magicula. Yang hal itu walaupun sedikit dapat mengulur waktu supaya Magicula tidak dapat mencapai wujud sempurnanya. Tapi walau memiliki efek yang sangat menguntungkan bagi sekutunya, ternyata sihir Twilight of Valhalla ini juga memiliki kelemahan tersendiri, yaitu akan ada timbal balik yang dapat melukai Rill setelah sihir ini berakhir. Dan satu hal lagi, selain memiliki kelebihan serta kekurangan, sihir milik Rill ini juga membutuhkan waktu lama untuk mengaktifkannya. Makanya alasan Rill dapat mengaktifkan sihir Twilight of Valhalla juga berkat Asta yang berhasil membatalkan meledaknya tubuh Lorapesika. Selain itu, sihir Twilight of Valhalla ini menurut Rill referensinya juga berasal dari Asta. Walaupun saya sendiri tidak tahu referensi dari sisi mana yang diambil Rill dari Asta. Melihat sihir kutukannya berhasil dihambat pastinya membuat Magicula terkejut. Tapi meski terkejut bukan berarti dia berubah menjadi takut. Malahan Magicula merasa kalau hal itu sangat menarik saat melihat para manusia yang biasanya dia jadikan mainan ternyata dapat menjadi mampu ketika menyatukan kekuatan. Namun yang menarik bukan mengenai masalah itu, melainkan ketika Magicula menciptakan pasukan mayat hidup yang jumlahnya lebih dari 100 untuk menghadapi musuh-musuhnya. Karena pasukan yang diciptakan oleh Magicula dia buat dengan memanfaatkan sihir darah milik Vanica serta sihir baja yang berasal dari Asiar Silva yang jiwanya telah dia kendalikan. Yang mengakibatkan wujud para pasukan mayat hidup ini sebagian tubuhnya memiliki armor baja. Memang benar sangat mengejutkan ketika mengetahui fakta kalau Magicula masih dapat menggunakan kekuatan Asiar Silva hanya dengan memanfaatkan jiwanya saja. Karena itu berarti jika dia dapat membunuh Vanica serta Lorapesika, dia juga akan bisa mengendalikan sihir darah serta sihir air. Karena memang Vanica memiliki sihir darah serta Lorapesika memiliki sihir air. Saat kekacauan sedang terjadi ketika pasukan Magicula melawan pasukan dari sihir Twilight of Valhalla milik Rill, sang roh air Andin yang ternyata sudah pulih mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Lorapesika beserta Asta. Akan tetapi yang mengejutkannya setelah ditolong oleh Andin, Asta malah mengatakan kepada Noel kalau dirinya sudah tidak bisa lagi membantu. Makanya dia juga mengatakan kalau sisanya tergantung dari apa yang akan dilakukan oleh Noel sendiri. Dan Asta yang sudah tidak bisa bertarung lagi ini kalau menurut saya sangatlah wajar. Alasannya karena sebelumnya Asta memang belum sepenuhnya pulih ketika menyelamatkan Lorapesika setelah kekuatannya habis ketika dia gunakan untuk melawan Nahama serta Lilith. Itu artinya meski Asta ada di tempat itu, dia cuma akan menjadi penonton sekaligus pemberi semangat bagi Noel. Jadi cuma Noel lah satu-satunya orang yang ditakdirkan untuk mengalahkan Magicula. Dan takdir ini selain untuk menyelamatkan nyawa Lorapesika sekaligus untuk membalas dendam atas kematian Asiar Silva yang diakibatkan oleh Magicula. Asta sekarang memang telah dikatakan kalau dirinya tidak akan bisa membantu Noel untuk bertarung melawan Magicula. Dan pastinya Noel sangat terkejut ketika pertama kali mendengarnya. Namun setelah dia pikir-pikir lagi, akhirnya Noel sadar kalau dirinya tetap harus bertarung bagaimanapun keadaannya. Dan menariknya setelah mendengar kata-kata Asta di dalam hatinya, Noel menyadari kalau dirinya mirip seperti Asta. Oleh sebab itu, walau pada awalnya sempat terpuruk, kali ini Noel kembali bersemangat untuk sekali lagi bertarung melawan Magicula. Dan yang pasti tujuannya adalah kemenangan. Kemenangan atas pertarungannya melawan Magicula untuk menyelamatkan Lorapesika sekaligus membalas dendam atas kematian Asiar Silva. Dan menariknya lagi setelah Noel kembali bersemangat bertarung, dia juga dapat menggunakan mode santuarinya lagi. Cuma bedanya mode santuari Noel kali ini sudah dalam keadaan sempurnanya. Untuk sekarang saya memang masih belum bisa melihat apa perbedaan mode santuari Noel yang sebelumnya dengan yang sekarang. Karena memang di manga Black Clover chapter ke-301 ini cuma ada satu gambar yang menunjukkan mode final santuari Noel. Dan karena perbedaan wujudnya saja masih belum jelas, jadi jangan tanya akan seperti apa perbedaan kekuatannya. Soalnya kita cuma akan tahu setelah manga Black Clover chapter terbarunya keluar dan diperlihatkannya pertarungan ronde kedua antara Noel melawan Magicula. Kira-kira akan sesengit apakah pertarungan Noel melawan Magicula ronde kedua nantinya? Apakah Noel tetap akan kesulitan?
Atau mungkin dia akan jauh lebih mudah untuk mengalahkan Magicula? Ya, siapa yang tahu? Karena yang tahu memang cuma mangakanya seorang, yakni Yuki Tabata Sensei. Nah, itulah yang dapat saya bahas tentang manga Black Clover chapter ke-301 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.